Hai, selamat datang dalam materi Basic Shell Scripting bagian looping. Looping yang bakal kita bahas hari ini adalah for dan while. Nah, intinya looping adalah melakukan sesuatu secara berkali-kali. Nah, kalau misalnya kita ngomongin secara sesuatu yang berkali-kali, misalkan kita bikin satu skenario. Sebenarnya looping ini agak kurang sering dipakai di dalam shell scripting. Kenapa? Karena biasanya kita bakal menangani satu persatu file. Cuma kalau misalkan memang ada kebutuhan kalian ingin generate banyak, misalkan kalian mau generate banyak folder, kalian akan menggunakan looping ini. Misalkan saya awali dengan shebang dulu, bin sh. Setelah itu seperti ini. Ini bakal saya bikin looping. Melakukan sesuatu berkali-kali. Nah, untuk looping di sini kita akan menggunakan dua jenis, yaitu pakai yang for in dan menggunakan while. Nah, kalau misalnya menggunakan for, formatnya kurang lebih adalah for, setelah itu nama variabelnya, lalu kalian kasih in. Nah, setelah in ya, kalian kasih list yang mau diiterasi. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya satu argumen, misalkan saya pengen melihat semua argumen yang saya enter. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan kalian ingin iterasi menggunakan for, kita bakal tulis seperti ini. Misalkan for, terus kita bilang argument, atau kita bilang arg aja untuk nama variabelnya, in. Kalau misalnya kita ingin nampilin semua isi dari awal sampai akhir bagian parameter, kita akan menggunakan $@. Ini untuk munculkan semua parameter. Nah, setelah kalian spesifikasikan syaratnya seperti apa, ketika kita ingin spesifikasikan dia akan lakukan apa setiap argumennya atau setiap iterasinya, kita bakal awali dengan do dulu. Nah, baru kita mungkin lakukan misalnya saya bilang didapat argumen, mungkin saya print deh arg. Terus ketika saya udah tulis do dan kalian ingin keluar dari lingkup do tersebut, kalian bakal tulis done. Seperti itu. Nah, misalnya kalau misalnya kalian misalnya kalian jalanin tanpa parameter, harusnya tidak muncul apa-apa. Kalau misalkan saya tulis testing, test, hello world, this is looping. Nah, kita bakal melihat seperti ini. Jadi per parameternya dia bakal pisahkan. Nah, jadi kenapa bisa dipisahkan? Karena secara defaultnya adalah ketika kita masuk dalam for, dia bakal iterasi berdasarkan per kata. Jadi dia dipisahkan oleh spasi seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan while? Kalau misalnya kita menggunakan while, mungkin kita kasih contoh skenario yang lain. Untuk menggunakan formatnya, format dari while tersebut adalah while terus condition. Seperti itu. Misalkan kondisinya adalah seperti ini. Saya punya satu program yang akan diulangin terus, yang akan mengulang terus sampai saya tulis exit. Berarti apa yang harus dilakukan? Mungkin saya harus siapin dulu satu variabel berupa input. Setelah itu, saya bakal melakukan iterasi menggunakan while. Nah, kalau misalnya kalian ingin melakukan iterasi while dan kalian ingin iterasi secara terus-menerus, atau kita bilangnya infinite loop. Bagaimana caranya kita melakukan dari shell scripting? Kita akan menggunakan while .2. Jadi dengan while .2 ini, kita spesifikasikan bahwa kita ingin iterasi dari awal sampai akhir. Atau kita sebutnya adalah iterasi infinite loop. Nah, sama seperti for, jangan lupa awali dengan do. Nah, baru apa yang dilakukan? Misalkan
kita bilang masukkan nilai. Masukkan input. Terus saya bakal ini input sesuatu. Lalu misalkan saya tulis kayak saya telah melakukan input berupa ini. Nah, terus saya bakal apa yang bakal saya lakukan selanjutnya adalah kan ini while true. Nah, kalau misalkan saya biarkan seperti ini, dia bakal jalan terus-menerus tanpa henti. Nah, sekarang skenarionya tadi adalah minta input ulang ketika tidak masukkan exit. Nah, maka yang bakal saya lakukan adalah saya bakal validasi apakah input saya ini adalah exit. Berarti yang saya bakal lakukan adalah saya bakal pakai if untuk validasi input saya apakah exit atau tidak. Berarti saya bakal tulisnya seperti ini. Nah, jika misalkan exit, yang saya bakal lakukan adalah saya pakai then, baru saya bakal tulis sampai jumpa. Misalkan. Setelah itu apa? Setelah itu misalkan saya ingin keluar dari loopingnya. Cara keluar dari loopingnya adalah seperti pemrograman biasa menggunakan break. Dan saya bakal tutup if-nya. Dan saya juga bakal tutup do-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika saya cobain, saya masukkan input, misalkan testing, dia bakal ngulang hello world. Misalkan saya tulis exit kali ini. Nah, ketika saya input exit, dia tulis sampai jumpa, terus dia keluar dari programnya. Seperti itu. Kalau misalnya kita ingin nambahin lagi, misalkan dari while condition ini, jadi kan minta input ulang ketika tidak masukkan exit. Lalu kalau misalkan saya punya syarat lagi di sini, misalkan jika input hello balas dengan hello world. Jika input misalkan input test balas dengan sudah terhubung. Jadi kurang lebih skenario sama seperti video sebelumnya. Selain dari itu, balas dengan komen tidak ditemukan. Bisa seperti ini ya. Apa yang saya bakal lakukan adalah, karena saya bakal nambah syaratnya, jadi saya akan tambahkan syaratnya. Cuma dari masing-masing syarat yang saya bakal tambahkan, dia tidak ada melakukan break sama sekali. Kayak gitu ya. Jadi yang saya bakal lakukan adalah, saya akan membuat elif untuk mengecek apakah input saya adalah hello. Kalau misalkan hello, berarti tolong di echo hello world. Kalau misalkan kali ini saya bakal input tes. Kalau misalkan saya input tes, berarti balasannya adalah sudah terhubung. Kalau misalkan selain dari itu, berarti kita bakal pakai else. Komen tidak ditemukan. Nah, terus yang saya bakal lakukan adalah saya akan jalanin. Misalkan saya bilang hello, dia bakal balas dengan hello world. Misalkan saya tulis tes, balas dengan sudah terhubung. Misalkan saya balas dengan balas saya, harusnya komen tidak ditemukan. Kalau misalnya saya masukin exit, udah keluar. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan dari looping untuk for sama while. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian komen atau kalian chat aja, tidak masalah. Like dan share jika kalian kira ini bermanfaat, kalian pikir ini bermanfaat.
untuk orang lain dan sudah membantu kalian. Dan komen juga kalau misalkan kalian ingin memperbaiki dari materi saya, supaya materi saya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan dan selamat belajar.